nih apakah nanti kasus ini akan terus diusut gitu ya, apa udah hilang begitu saja sih. Ini menurut Anda nih ya, ini ya kacamata apa, melihat kondisi iya, kondisi yang udah sih yang sepertinya udah iya, yang udah gitu dah, hilang udah begitu hanya aja. rame aja udah gitu. Wah, gitu suruh bongkarin aja, udah close gitu. Itu kok di Laut Tangerang ada dipagerin, ada yang bikin pagar bambu gitu kan. Iya. Jawabnya apa? Iya udah tahu kok. Ini yakin ini nggak bakal ketemu. Siapa Titiknya. yang masangnya, Dalangnya. dan Anda yakin tidak akan ada yang jadi tersangka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan kita yaitu di luar konteks. Hari ini kita akan ngosan ya. Ya. Ngosan yaitu ngobrol sampai ngos-ngosan. Nah, kita ini udah melihat banyak ya terkait peristiwa-peristiwa pada minggu-minggu ini gitu ya. Banyak sekali ya yang menjadi atensi, bahkan jadi trending topik bagi kita, terutama pada pekan-pekan ini, yaitu seperti pagar laut yang ada di daerah Kabupaten Tangerang nih. Ya, kita ngobrol santai aja lah ya. Panjang Tanjung Pasir ya. Iya, dari daerah Pakwaji ya. Pakwaji, kemudian sampai ke daerah Kronjo, itu desa Muncung. Muncung apa Tanara? Muncung sih, sampai Muncung. Oh, lewat dari Tanara berarti Muncung. Dari desa Kohod sampai ke desa Muncung Kronjo itu. Itu kan hampir 30,16 kilo ya, 16 kilo. 30,16 kilometer. Bayangin itu kan panjang banget ya. Jauh banget gitu. Pemagarannya lumayan panjang, terus emang prosesnya juga kayaknya melingkupi banyak orang ya. Ya, harusnya sih pasti. Karena begitu panjang banget kan ya. Panjang itu banget bukan, itu bukan panjang. Semeter. Iya. Ya, kalau misalkan 10 meter ya masih bisa kita uji nih. Iya. Ini kan 30 km ya. 30 km itu dari sini kemana ya? Ya, dari walaupun daerah pakai kendaraan juga itu habis 1 liter atau 1 liter lebih lah. Iya, kalau dari sini nih, dari daerah kita nih sampai daerah mana gitu ya. Luar biasa nih, dari Cikupa ke mana gitu ya. Gitu. Pasti itu jauh banget itu, 30 km itu. Karawaci lebih bisa jadi. Bisa jadi sampai ke Jakarta mungkin. Ya, pokoknya lah kalau misalkan kendaraan bermotor 2 bisa nyampe 1 literan bensin lah ya. Iya. Dari jarak sana ke sini. Itu iya. Problemnya kenapa itu? Bisa nyampe itu kan disebutnya kan PSN ya. PSN ya. Apa namanya? Program PSG apa PSN? PSN. Program Strategis Nasional. Nah, itu kan ya salah satunya ya perusahaan PIK itu ya. PIK itu. Ya. Cuma kita nggak tahu nih kenapa dikelola oleh swasta ya, kadang-kadang suka bingung tuh gitu. Itu kan luar biasa. Makanya ini sampai sekarang nih kalau kita lihat ya pihak pemerintah nih, gitu. Ini menurut aneh itu belum bisa menyimpulkan ya, udah hampir berapa pekan? 3 pekan ya, mungkin mau 3 pekan lebih atau gimana ini. Ini sampai sekarang nih nggak bisa menyimpulkan siapa sih yang masangnya gitu. Pelaku dalangnya. Iya, aneh nih. Jadi kalau menurut aneh sih ini kasus ini nih, coba ya nanti kita tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 29 ya? Iya. 29 bulan 1. Coba kita lihat nih apakah nanti kasus ini akan terus diusut gitu ya. Apa udah hilang begitu saja sih. Ini menurut Anda nih ya, ini
ya kacamata apa? Melihat kondisi Iya, kondisi yang udah-udah sih Yang sepertinya udah-udah, iya, yang udah-udah, gitu dah. Hilang Udah, begitu hanya aja. rame aja udah gitu. Wah, gitu suruh bongkarin aja udah, bongkarin, udah, close gitu. tutup. Tutup mah enggak sih, cuman ya nggak ada yang ngurusin udah gitu. Udah. Bye-bye aja Iya, deh. bye-bye aja gitu. Tutup mah enggak. Ditutup enggak gitu. Cuma emang ya udah nggak ada yang ngurusin gitu. Udah ya udah silent gitu mungkin. Itu sih yang Ya, jadi yang udah begitu. sih. ujungnya nggak ketemu pelaku. Betul. Ini resiko. Yang udah lumayan. begitu sih, yang udah begitu sih. Yang aneh pahami sih. Sebenarnya menurut ente gimana? Menurut ente sih harusnya pemerintah hal segini tuh hal yang gampang banget katanya mah. Iya. Di apa? SHGB misalnya gitu ya, sertifikat hak guna bangunan misalnya. Ada SHM, ya kan? Iya. Itu ada namanya kali. Ah, bener nggak sih? Ada namanya. Iya. Tuh itu mulai dari situ aja dulu. Gitu. Oh ini SHGB ini punya siapa? Itu loh, dari situ tuh berangkat dari situ, ya kan? Tadi papai nanti terus sulit. Ya kan? Oh SHGB ini atas nama A, ya kan? Boleh tanya ke A, dari mana? Kamu beli dari siapa? Iya. Kan bisa begitu. Oh dari si B, tanya ke B. Kalau B kamu beli dari mana? Terus tanya lagi ke C, misalkan dari C terus sebenarnya bisa. Dan ujung-ujungnya pasti ada di situ. Menurut aneh tadi ada yang ya tadi yang emang menjual apa laut gitu kan. Jadi laut itu dijual gitu. Kan maaf. Nah sekarang kepala desa Kohod kan. Ya, kepala desa Kohod kan itu luar biasa tuh. Gitu. Banyak kan ceritanya yang tadinya ya biasa-biasa aja. Ya kan sekarang nyampe punya mobil mewah itu 3 apa berapa gitu katanya. Wih, mobil mewah semua 3. Ya, luar biasa dong katanya emang. lurah itu ya. Kepala desa sih. Kepala desa. Ketahuan ya, kepala desa itu gajinya juga. Iya, tuh kan kalau kita lihat kan gaji pokoknya kan 3.500.000 berapa gitu ya gaji pokok ya. Tapi kita nggak tahu ya kalau plus tunjangan tuh berapa sih diterimanya, kita nggak tahu lah. Mungkin nyampe 15 atau 20 mungkin ya, kita nggak tahu juga. Saya nggak pernah nanya juga kan gitu. Dan luar biasa tuh. Sampai punya mobil mewah kategorinya kan. 3 gitu. Mewah kan mungkin bisa Fortuner 1, Pajero 1 mungkin begitu kan ya. Gitu. Itu kan luar biasa banget katanya kalau memang mobil mewahnya lebih dari 1. Ya. Ya, mungkin kan kalau mobil mewahnya 1 nih. Mobil biasanya 1 ya, misalkan ya tadi ya mobil biasa gitu, 2 atau 3 itu nggak masalah ya. Ini mobil mewah semua yang berjajar. Ya dari mana kan gitu. Sedangkan kita tahu gaji kepala desa kan yang setelah searching ya, kita gitu, ya gaji pokoknya ya hanya 3.591.000 begitulah. Kan gimana coba kayak gitu kan gitu. Jadi emang luar biasa banget. Bahkan acara pesta pernikahan anaknya kalau nggak salah. Iya. Pernah 3 hari 3 malam gitu kan. Iya gitu. 3 hari 3 malam. Bayangin coba, 3 hari 3 malam pesta coba. Gitu. Tapi ya kita husnudzon aja ya, mungkin dari ada pendapatan dari yang lain atau apa gitu ya. Tapi ya kita koreksi juga sih, emang masalah ini ya berdampaknya ya itu nelayan susah lewat. Ya, betul. Terus yang mancing, saya aja kalau mau mancing ke sana aja agak muter. Iya, agak muter juga. Ya. Kita biasanya mancing di Bagan sampai malam di sana, terus di kayak gitu kan mempersulit para nelayan juga. Iya. Iya, makanya kalau emang pemerintah serius menindaklanjuti masalah itu ya bukan hal yang susah. Iya, betul. Ya, sangat mudah sekali kalau misalkan dia memang serius ya menindaki masalah-masalah itu dari akar-akarnya bisa nyampe ketahuan. Iya. Tapi lagi-lagi kan kita tahu diri, karena tadi udah bilang, udah bilang tadi. Sebenarnya mah ditelusuri itu dari itu tadi SHGB atas nama siapa, SHM atas nama siapa sertifikat itu aja dulu. Mereka udah belum sih sampai ke situ? Kayaknya sekarang belum deh. Belum nyampe ke arah situ. Tapi sebelum ketahuan siapa yang tahu dulu nih?
sebelum ketahuan itu pagar, itu masih dalam proyek pengerjaan atau emang sudah kelar? Udah kelar kali. Udah kelar. Kayaknya udah lama. Banyak bilang kan ini udah 2 tahun yang lalu. Bahkan Bupati kemarin, Bupati Tangerang, Jaki Iskandar, Ya. Jaki Iskandar, dia bilang memang itu udah ada dari zaman dia jadi bupati. Gitu, berarti katanya. proyeknya udah memang Udah lama, emang udah 2 tahun sampai 3 tahunan gitu. apa mungkin sengaja prosesnya ya dibikin lama seperti itu, jadi tracknya biar nggak ketahuan gitu jejaknya. Kan kalau di kita kan seperti itu kan biasa. Mesti gini contoh. Setiap ada kasus, nunggu apa dulu? Nunggu viral. Ya Ya kan? nunggu rame dulu. Iya, Gitu. nunggu viral dulu, nunggu rame dulu, baru diangkat, baru ditindaklanjuti. Udah Kalau nggak ditindaklanjuti. rame-rame mah udah aman. Udah aman. Coba lihat deh, itu kan kalau lihat bambunya tuh yang dicabut-cabut itu kan udah ada kerang-kerangnya kayaknya ya, udah hijau. Berarti itu emang yang lumayan Udah lama, emang udah lama ini udah tahunan ini. Udah tahunan ini. Memang karena ada juga nelayan yang bilang kan ke KKP ke BPN gitu. Bilang laporan lah intinya ya gitu. Itu di Laut Tangerang ada dipagerin, ada yang bikin pagar bambu gitu kan. Iya. Jawabnya apa? Iya udah tahu kok. Jawabannya yang begitu. Ini dari sumber nelayan ya yang sudah sering seliweran lihat di media sosial gitu ya atau di mana. Kan begitu. Iya udah tahu kok. Udah tahu kok gitu. Tapi emang nggak ditindaklanjuti gitu. Dia emang udah tahu, tapi memang nggak tindak-lanjuti. Begitulah di kita. Gitu. Sebenarnya tadi kan bilang, tadi kalau mau ditelusuri sebenarnya itu bukan hal yang sulit gitu. Pemerintah kan dia punya alatnya, punya alatnya, gitu. Nah, berarti kepolisian punya pemerintah. Mudah sih kalau memang serius ya. Biasanya kita tahu sendiri. Iya. Kalau udah ditindaklanjutin, ya udah. Tadi bilang apa? Sepi ya. Sepi. Udah. Iya. Udah aja. Iya. Nggak. Dan saya juga yakin ini. Ini nggak bakal ketemu. Siapa yang masangnya? Dalangnya. Dan saya juga yakin tidak akan ada yang jadi tersangka nanti. Yakin nggak? Ini yakin itu hampir 3 minggu sekarang belum ada pengumuman tersangkanya siapa. Gitu. Tapi kalau yang nyolong ayam langsung ketahuan. Maling bambu. Yang nyolong ayam langsung ketahuan. Yang ngebunuh mutilasi langsung ketahuan. Kemarin selang berapa hari ketahuan langsung gitu. Yang nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu ini hal yang maksudnya yang bisa kita telusuri jelas-jelas dari SHM, SHGB yang ada namanya gitu loh, kan? Itu kan orang-orang yang cepat tertangkap itu yang karenanya emang duitnya ya. Atau iya. Kalau model-model kayak gini mah ya besar gitu. Ini perusahaan besar. Ya. Model ini mau ditangkap gimana ya? Juga ada aja lagi. Kampolin. Ulama gitu ya. Ulama ngebela juga aneh-aneh itu. Tadi mungkin kata ente itu hanya cari makan doang kali ya. Jadi hanya diputar balikan fakta ya, gitu. Semua kan nyari sensasi kata saya juga tadi. Kalau kita memang mau bikin video yang bikin viral, yang bikin trending, ya udah balikin fakta aja. Kita ada itu ulama ini mendukung program PIK yang akan menyerap ribuan pekerja. Ya Allah ya Robbi ya Karim, lu mau kerja gitu kan ya? Nggak gitu juga lah gitu. PIK yang sekarang nyatanya aneh, nggak tahu, aneh belum kesana sih emang, tapi kan berapa? Kayaknya banyak kan orang-orang seberang sana deh, bukan orang-orang kita gitu. Yang aneh pahami sih begitu yang lihat gitu. Orang-orang kita kesan juga sulit kayaknya sih aksesnya. Akses gitu. Sulit pastilah Iya. Yang seperti kayak negara bikin di dalam negara. Atau negara dalam negara gitu kan. Jadi ya. Nah ya tapi lambat tahun juga pasti ngerambat. Saya kayak orang ngambil kayak apa tuh? Kayak Israel sama Palestina kan? Dikit. Kalau bisa katakan gitu. Kalau kita ngeliat ke situ kan dulunya Israel kan dikasih tumpangan.
Kan orang-orang Amerika kan dulunya kan di Amerika di ini dibuang juga kan gitu. Di Palestina kasih tumpangan, makin banyak, makin nyomot terus. Makin Bikin negara. Ujungnya Palestina diperangin sekarang kan. Ini khawatirnya kayak begitu. Makanya dulu pernah ada dosennya bilang begini, almarhum Pak Dr. Jaimul Am. Mungkin kalau teman-teman ada yang kenal, berarti kita sama nih gurunya nih, dosen kita. Al-Maghfurah ya, Dr. Jaimul Am. Dia bilang begini pernah ke dosen. Kayak ke dosen ke mahasiswa sini ya, ke mahasiswa. Dia bilang begini, saya takut suatu saat Indonesia, gitu. Jangan sampai ketika kita bangun tidur, bangun tidur itu senjata udah di atas kepala kita, gitu, Ren, di atas kepala kita. Ya, siapa yang ngedongin? Ya orang-orang sana, bukan orang sini asli, orang-orang sana yang sekarang kita lagi dijajah kan sebenarnya sama orang-orang sana gitu. Orang-orang sana aja tetap aja yang pengkhianatnya orang sini. Iya, emang banyak pengkhianat di kita, gitu, banyak pengkhianat. Bahkan ya udah peti-peti pengkhianat gitu. Itu ucapan dosen saya itu, Pak Dr. Jaimul Am Al-Maghfurah. Ya. Itu bilang begitu. Suatu saat Indonesia gitu, kita bangun tidur tuh senjata di belakang kita. Kita mau gimana nih? Kita mau masuk ke kita apa mau gimana kan? Gitu. Kita mau ikut kita apa mau ngelawan kan gitu. Ngelawan mati kan gitu. Itu Bren, saking, dan ini kayaknya sih sedikit demi sedikit terbukti Bren. Ya, dia udah nggak bisa beli tanah di kita nih. Ya tadi laut sama dia jadi bahasanya reklamasi. Ya kan? Gitu. Nanti reklamasi dikit-dikit terus ke darat. Allah. Itu kekhawatiran kita ya. Iya, itu kan namanya luar biasa pagar laut ini, makanya kita perlu berterima kasih kepada para nelayan siapa yang dari Pontang itu. Iya, Pak Khalid. Pak Khalid ya. Pak Khalid ya. Pak Khalid ini luar biasa nih, lantang banget nih. Mudah-mudahan Pak Khalid ini diberikan keselamatan terus ya. Iya, jangan sampai ada yang khawatir lah ya kita, namanya gitu. Kasus-kasus udah kayak Munir gitu kan ya. Vokal dikit habis kan gitu, hilang nggak tahu kemana, pembunuhnya nggak tahu siapa gitu kan. Walaupun salah ketemu kan ada yang bilang itu kan hanya bukan pembunuh sebenarnya. Iya benar. Gitu. Oke deh, itu kita closing statement aja. Closing aja. Closing statement. Oke, baik. Inti dari pembicaraan kita hari ini ya, ini marilah kita jaga NKRI kita ya. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia kita gitu, mau daratnya, mau lautnya, kita jaga bareng-bareng. Iya. Gitu, jangan sampai ya kita jual gitu. Ini tadi banyak pengkhianat emang di kita ini. Gitu ya, kayak ada kepentingan pribadi. Iya, kepentingan pribadi. Banyak banget ini pengkhianat di kita ini. Gitu. Dan mudah-mudahan ini cepat pemerintah selalu terus usut tuntas sampai habis, sampai ke akar-akarnya, sampai ketemu siapa tersangkanya. Itu ya. Itu aja sih sebenarnya closingnya. Jadi harus benar-benar diusut supaya tuntas lah. Gitu. Jangan setengah-setengah. Bahkan aneh dengar apa ya? Per kilometernya didenda berapa ya? 8 juta Allah, berapa gitu ya. Pokoknya kalau di total tuh dari 30 kilometer itu di total sama aneh itu dihitung hanya setengah M. Aneh bilang ini perusahaan besar gitu ya. Ini menteri apa yang ngomongnya, lupa nih lah. Menteri KKP kalau nggak salah. Ini perusahaan besar, penghasilan besar, untungnya besar gitu kan? Iya. Gitu. Didendanya cuma setengah M gitu loh. Ya ini mah cetek buat mereka, buat bayar gua. Daripada gua harus jadi tersangka, gua harus gue penjara gitu. Jangan kan yang aneh. Itu yang kasus kemarin 300 triliun. Iya. Berapa 6 tahun? Ya, mau udah saya. Iya. Iya, itulah hukum di Indonesia aneh. Kita kapan bisa tegak lurusnya ya gitu. Bener-bener kirain saya nih presiden terpilih bakal ada perubahan gitu ya. Mudah-mudahan lah. Tapi kayaknya sama aja sih, Bang.
Hah? Gitu. Kayaknya sama aja sih katanya. Gitu ya, oke. Itu aja lah ya, mungkin kita berharap ya. Harapan kita. Ya, harapan semua. kita pertama nih, kita ajarkan kepada masyarakat yuk jaga daratan kita, jaga perairan kita, Iya. dan juga kita berharap kepada pemerintah untuk terus diusut tuntas sampai ke akarnya, sampai ditemukan siapa tersangkanya. Iya, benar. Itu harapan kita Itu sih. harapan kita. Ya, oke. Kita aja kali ya. Pokoknya NKRI harga mati. Nah, NKRI harga mati itu slogan kita. Gitu. Kita aja. Ya. Oke. Kita aja sahabat di luar konteks. Mudah-mudahan obrolan kita ini ya yang sampai ngos-ngosan bisa ada hikmah yang bisa diambil. Ya. Gitu, dan kita jangan bosan-bosannya untuk menyuarakan hal-hal yang benar, gitu ya. Jangan sampai kita juga ikut terbawa arus untuk menyuarakan yang memang tidak sesuai dengan hati nurani, gitu. Kita aja ya, jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe channel kami, dukung kami, dan juga jangan lupa like untuk video ini, gitu ya. Mungkin itu saja dari kami. Nanti mungkin ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.